Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Nah, cerita rakyat ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Kalian sering mendengar cerita rakyat, mungkin diceritakan oleh ayah atau ibu saat kalian masih kecil. Nah, apakah kamu sudah mengenal cerita rakyat yang berupa hikayat? Cerita rakyat memiliki banyak ragam, salah satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berdiri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kegiatan mendengarkan hikayat memiliki banyak manfaat. Kamu akan mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain. Dari cerita hikayat, kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke materi hikayat, Ibu sampaikan dulu untuk kompetensi dasarnya pada materi ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat, baik lisan maupun tulis. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Ketiga, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Dan yang terakhir, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Pengertian hikayat. Hikayat merupakan salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Pada umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Hikayat termasuk ke dalam teks narasi. Contoh hikayat, misalnya hikayat Indra Bangsawan dan hikayat Bunga Kemuning. Fungsi cerita rakyat yang pertama sebagai sarana hiburan, kemudian yang kedua sebagai sarana pendidikan, karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa, karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Kita lanjutkan ke karakteristik hikayat. Seperti apa karakteristik hikayat? Apakah karakteristiknya sama dengan teks narasi yang lain? Untuk karakteristik hikayat yang pertama adalah terdapat kemustahilan dalam cerita, yang kedua kesaktian tokoh-tokohnya, yang ketiga anonim, keempat bersifat istana sentris, dan yang terakhir adalah menggunakan alur berbingkai. Oke, untuk penjelasannya nanti akan Ibu jelaskan dalam slide-slide selanjutnya. Karakteristik hikayat yang pertama adalah kemustahilan. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal tidak logis atau tidak bisa dinalar yang terjadi. Untuk contohnya, misalnya, kemustahilan bayi lahir disertai pedang dan panah. Kutipan teks, hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Kemudian contoh yang kedua, seorang putri keluar dari gendang. Untuk kutipan teksnya, lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan satu cembul. Nah, tentu saja hal tersebut tidak bisa dinalar dengan logika manusia. Hal tersebut mustahil terjadi, tidak logis. Tetapi hal itu bisa terjadi di dalam cerita rakyat atau hikayat.
Karakteristik hikayat yang kedua adalah kesaktian tokoh. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Syahperi dan Indra Bangsawan serta raksasa. Adapun kesaktian ketiga tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. 2. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. 3. Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Karakteristik hikayat yang ketiga yaitu anonim. Salah satu ciri cerita rakyat termasuk hikayat adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Jadi ini karena hikayat itu juga diceritakan secara turun-menurun dari mulut ke mulut. Jadi sifatnya anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Karakteristik hikayat yang keempat adalah istana sentris. Apakah yang dimaksud dengan istana sentris? Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan, misalnya dalam hikayat Indra Bangsawan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putranya Syahperi dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Selanjutnya, untuk karakteristik hikayat yang kelima adalah menggunakan alur berbingkai. Bentuk cerita yang berpokok pada suatu cerita, kemudian menerbitkan bermacam-macam cerita lagi. Cerita yang menjadi pokok itu dianggap sebagai bingkainya. Contoh, dalam cerita hikayat Bayan Budiman, ketika istri Koja Maimun yang bernama Bibi Zainab ingin selingkuh dengan putra mahkota negara. Namun di setiap Bibi Zainab ingin pergi menemui putra mahkota, burung tiang dan burung bayan selalu menghalangi dengan cara bercerita kepada Bibi Zainab. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan bahwa dengan mendengarkan atau membaca hikayat memiliki banyak manfaat. Kalian akan mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain. Dari cerita hikayat, kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra, nilai berwujud makna di balik apa yang dituliskan melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, peristiwa, latar, dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa nilai adalah nasihat kebaikan yang disampaikan secara tersirat. Nilai berbeda dengan amanat yang disampaikan secara tersurat. Hikayat banyak mengandung nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religi atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika atau keindahan. Yang pertama, nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan.
Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan sehari-hari. Keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Yang kelima, nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan seni. Dan yang keenam adalah nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Nilai bersifat abadi dan universal, namun ada beberapa nilai sosial dan budaya yang pada akhirnya menjadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya nilai budaya yaitu mencari menantu melalui sayembara. Sekarang perhatikan contoh analisis nilai yang terkandung dalam hikayat Indra Bangsawan berikut. Yang pertama, nilai agama. Konsep nilainya adalah memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kutipan teks, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Kemudian konsep nilai yang kedua, pasrah kepada Tuhan. Kutipan teksnya, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Nilai yang selanjutnya adalah nilai sosial. Konsep nilai tidak melihat perbedaan status sosial. Kutipan teksnya, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Akan tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Konsep nilai sosial yang kedua adalah membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Kutipan teksnya, dengan segera Sah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu tatkala Garuda itu datang. Garuda itu dibunuhnya. Kemudian nilai budaya. Konsep nilainya, raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Kutipan teksnya, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang tua itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Konsep nilai budaya yang kedua, mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan terhebat. Kutipan teksnya, adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tidak demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Kemudian untuk nilai yang selanjutnya adalah nilai moral. Konsep nilainya tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kutipan teksnya, Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing, yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Konsep nilai moral yang kedua adalah memperdaya orang yang tidak berusaha. Kutipan teks, Indra Bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Kemudian untuk nilai yang terakhir adalah nilai edukasi. Konsep nilainya kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Kutipan teksnya, maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Contoh analisis nilai-nilai yang masih relevan atau tidak relevan dalam kehidupan masa sekarang. Contohnya kutipan
hikayat. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tidak demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat cucu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Untuk analisis kandungan nilainya adalah terdapat nilai budaya, yaitu mencari menantu melalui sayembara. Akan tetapi nilai budaya ini sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, kutipan hikayatnya, sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Analisis kandungan nilainya adalah terdapat nilai didaktis, yaitu kewajiban untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nilai didaktis ini masih sesuai atau masih relevan dengan kehidupan saat ini. Membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Kemudian membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Dan selanjutnya membandingkan nilai dalam teks hikayat dan cerpen. Mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah penggunaan konjungsi hampir pada setiap awal kalimat dan penggunaan kata arkais. Hikayat merupakan karya sastra klasik, artinya usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Melayu. Tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing disebut sebagai kata-kata arkaik. Contoh penggunaan konjungsi dalam hikayat. Maka berkeinginanlah istri Koja Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Koja Maimun pulang dari rantauannya. Nah, dalam kutipan teks hikayat ini penggunaan konjungsinya yaitu konjungsi maka dan hatta pada awal kalimat. Nah, di sini ada contoh penggunaan kata arkais. Misalnya kata arkais beroleh maknanya mendapat, titah maknanya kata atau perintah, buluh maknanya tanaman berumpun, berakar serabut, batangnya beruas-ruas, berongga dan keras, bambu, aur. Mahligai maknanya tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Ditoreh maknanya diiris supaya terbuka atau dibelek. Cembul maknanya tempat tembakau yang terbuat dari logam. Inang maknanya perempuan yang merawat anak tuanya. Selanjutnya membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau majas, dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Hikayat juga banyak menggunakan gaya bahasa atau majas untuk memperindah cerita yang disampaikannya. Yang pertama, menggunakan majas. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen dan hikayat.
Di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tetapi gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen. Berikut beberapa contoh majas dalam kalimat. Yang pertama, majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contoh, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rezeki, berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Ini untuk hikayat. Kemudian untuk cerpennya, contohnya, ia menulis nomor kursi di boarding pasku dan mengembalikannya bersama dokumen-dokumenku. Lalu memandangku untuk kali pertama dengan matanya yang berwarna anggur. Sebuah hiburan sampai aku bisa melihat si cantik lagi. Kemudian untuk majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya yang menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contohnya dalam hikayat, maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing rupanya. Kemudian dalam cerpen, contohnya, peristiwa itu terjadi berpuluh tahun silam, pada Oktober 1965 yang begitu merah. Seperti warna bendera bergambar senjata yang merebak dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Penggunaan konjungsi. Baik cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Contoh, pada suatu hari Kojam Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia kepada istrinya, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Ini pada hikayat. Nah, konjungsi sebelum yang bergaris bawah dalam penggalan hikayat di atas menunjukkan urutan waktu. Ketika Leila memutuskan untuk mengungsi meninggalkan kampung halamannya, perih yang melilit perutnya kian menjadi-jadi. Konjungsi ketika dalam kutipan di atas menyatakan hubungan waktu, sedangkan konjungsi selanjutnya menyatakan urutan peristiwa. Nah, sekarang kita membandingkan nilai dalam teks hikayat dan nilai dalam cerpen. Di sini sudah ada contoh kutipan untuk hikayat dan cerpen, bisa dibaca. Nah, dalam kutipan teks tersebut, dalam hikayat maupun cerpen, sama-sama terkandung nilai pendidikan, yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu umum dan menuntut ilmu agama.